Saya mengucapkan salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Adapun tema pemberitaan firman pada pagi hari ini adalah Satrio Piningit mengajar makrifat untuk terbang. Ya. Itu untuk siapa ya? Tentunya untuk wanita, perempuan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai ayat 6 itu, ya. Jadi Satrio Piningit mengajar makrifat untuk terbang. Wahyu pasal 12. Mari kita akan baca Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6. Perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaan yang hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ayat 13 dan 14. Naga memburu perempuan itu, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Pada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu, selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Terima kasih. Ya, kita perhatikan ayat 6, ya. Dikatakan bahwa perempuan itu lari ke padang gurun, di mana di padang gurun tersebut telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Berarti Allah itu sudah menyediakan tempat untuk perempuan tadi, ya. Kemudian supaya di padang gurun, di tempat yang sudah disediakan oleh Allah itu, ya, dia itu dipelihara selama 1260 hari lamanya. Kemudian ayat 13 dan 14, ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kemudian kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular. Itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Saya bacakan dalam bahasa Jawa, ya. Ayat 14. Sang wanudya tumuli kaparingan suwiwine Garuda loro, ya. Sang wanudya itu artinya perempuan tadi, tumuli kemudian kaparingan suwiwi itu sayap, ya. Kaparingan suwiwine Garuda loro. Jadi itu yang memberikan itu burung Garuda, ya, malaikat Garuda, supaya mabur menyang panggonane ana ing pasamunan. Pasamunan itu padang gurun. Kita akan melihat sebenarnya perempuan ini siapa, ya. Kita akan membaca Galatia pasal yang keempat. Kita baca ayat 25 dan 26. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Nah, jadi perempuan itu ialah perempuan yang merdeka, dimerdekakan dari perhambaan dosa. Tetapi kalau Hagar itu, yang disini katakan
Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Jadi Yerusalem yang ada di tanah Palestina itu sama dengan itu Hagar, ya. Sedangkan Yerusalem yang surgawi itu adalah perempuan yang merdeka, ya. Dan itu ialah ibu kita. Jadi yang dimaksudkan dalam Wahyu pasal 12 itu perempuan itu adalah Yerusalem surgawi, ya, perempuan yang merdeka. Yang merdeka itu tidak diperhamba oleh dosa, ya, sudah dimerdekakan dari dosa oleh Roh Kudus. Bapak yang kasih Tuhan, ya, Yerusalem, ya, itu berdiri di Bukit Sion. Itu sejarah di dalam PL. Dan Yerusalem yang di sana itu, ya, yang di tanah Palestina itu berdiri di atas Bukit Sion, ya, atau Gunung Sion. Gunung Sion itu sama dengan Gunung Muria, ya. Jadi Yerusalem dan Bait Allah itu dibangun di atas Gunung Muria, di atas Gunung Sion, ya. Saudara bisa membaca 2 Tawarikh pasal 3 ayat 1, kemudian Ibrani pasal 12 ayat 12, tidak usah dibaca, ya. Kemudian perempuan di dalam kitab Wahyu pasal 12 adalah pengantin perempuan mempelai anak domba, ya. Pengantin perempuan mempelai anak domba. Ini sebutan di dalam kitab Wahyu, kita baca kitab Wahyu pasal 21 ayat 9. Yerusalem yang baru, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Nah, menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Manten, ya, pengantin perempuan, ya, sama dengan mempelai perempuan, yaitu yang mempelainya anak domba, istrinya anak domba. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi perempuan tadi Yerusalem. Perempuan tadi adalah, ya, pengantin perempuan mempelai anak domba. Kita tidak usah bingung. Biasanya suatu kota, ya, itu juga diidentikan dengan penduduknya. Ya, kalau dikatakan Putri Solo, ya bukan kota Solo itu, Bapak yang kasih Tuhan, ya, tentu dikatakan itu putri perempuan dari kota Solo. Kalau dikatakan Mojang Priangan, ya Priangan itu Bandung, Sunda sana, ya bukan berarti kota Bandung itu seluruhnya, tetapi itu menunjuk perempuan-perempuan dari sana. Ya, kalau zaman dulu perempuan-perempuan dari Israel, apalagi yang berdiam di Yerusalem itu disebut putri-putri Yerusalem, disebut putri Sion. Ya, itu artinya penduduknya, ya. Nah, demikian juga Bapak yang kasih Tuhan. Ya, jadi perempuan dalam Wahyu pasal 12 itu adalah ibu kita. Ya, ibu kita. Kalau kita merunut sejarah ke belakang, tentunya itu menunjuk kepada Sarah, ya, Bapak yang kasih Tuhan. Dan itu ialah Yerusalem yang surgawi, bukan Yerusalem yang di tanah Palestina yang disebut oleh Galatia pasal 4 ayat 25 tadi, bukan. Lah, ketika langit baru dan bumi baru itu turun, sudah ada Bapak yang kasih Tuhan, maka ditunjukkan Yerusalem yang baru. Nah, Yerusalem yang baru itu adalah pengantin perempuan mempelai anak domba, ya, dengan segala keindahannya. Seorang pengantin perempuan itu biasanya seluruh tubuhnya beserta seluruh perhiasannya itu dipertunjukkan. Kalau saudara membaca dalam Kidung Agung, ya, Sulamit itu dari ujung rambut sampai telapak kaki itu dipertunjukkan dengan segala perhiasannya, dengan segala keindahannya. Rambutnya seperti ini, hidungnya seperti ini, bahkan seluruh organ tubuhnya seperti ini. Itu menunjuk kepada Sulamit, ya, istri seorang raja. Lah demikian juga istrinya raja di atas raja, yaitu mempelai perempuan, ya, pengantin perempuan mempelai anak domba. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai
terakhir nanti ditunjukkan betapa dahsyatnya pengantin perempuan mempelai anak domba yang digambarkan sebagai Yerusalem baru, ya. Begitu dahsyat, Bapak yang kasih Tuhan, ya, digambarkan demikian. Karena memang, ya, itu seperti karakternya Tuhan, demikian juga karakternya umat manusia, ya. Seorang suami itu ada kalanya pengen mempertontonkan istrinya, ya, pengen menunjukkan istrinya, karena istrinya itu merupakan kemuliaannya dia, ya. Seorang istri itu kemuliaannya suami. Bagaimana kondisi seorang istri, begitulah kemampuan, kedahsyatan, kemuliaannya seorang suami. Seperti contohnya Ahasveros pengen mempertontonkan Ratu Wasti yang terkenal cantik, tentu dengan perhiasan yang dahsyat. Bapak yang kasih Tuhan, mungkin kalau sekarang gitu dia membawa tas Hermes yang harganya 1 triliun, ya. Nah, itu kan kondisinya si Wasti itu kan menunjukkan kedahsyatannya Raja Ahasveros yang mampu menaklukkan 128 negeri. Bapak yang kasih Tuhan, dari Afrika sampai India. Nah, waktu Ratu Wasti menolak, maka atas Dewan Musyawarah Kerajaan Medi Parsi, ya, Wasti itu dilengsarkan, kemudian digantilah Esther, ya, dan yang kemudian dipertontonkan kepada semua pejabatnya. Bapak Yesus, kalau itu ditulis dalam Alkitab berarti ada maknanya, memberikan pelajaran. Nah, sebab itu para istri, Bapak Yesus, ya, bila saudara itu menjadi kebanggaan bagi suamimu, ya. Nah, kita pengantin perempuan mempelai anak domba, bila kita itu menjadi kebanggaan dari Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus itu yang sudah berkorban, menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib, memberikan semua karunia, ya, 9 jabatan, 9 karunia Roh Kudus, 9 pekerjaan kasih, memberikan 9, ya, tanggungan salib dan 9 buah-buah Roh Kudus, itu kita pakai, kita kenakan, maka kita itu mempermuliakan Dia yang memberi. Bapak yang kasih Tuhan, demikian, ya. Sehingga kalau saudara nanti membaca Wahyu pasal 21 ayat 9 dan sampai ayat terakhir, itu menunjuk kondisi dari perempuan dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6 tadi, yang dalam Galatia pasal 4 ayat 26 dikatakan itulah Yerusalem surgawi. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Sementara kita sudah dididik bahwa tubuh Kristus, namanya tubuh itu berarti merupakan seorang istri, ya. Sementara suami itu adalah kepala, ya. Pengantin perempuan mempelai anak domba atau tubuh Kristus itu terdiri dari kafir dan Israel. Selama ini Bapak Ibu Tuhan, jadi kita mengenal yang namanya kafir itu non Israel, tetapi kita akan menggunakan, ya, goyim atau bangsa-bangsa, ya. Maka pengantin perempuan mempelai anak domba itu terdiri dari goyim dan Israel, ya, disebut sebagai pengantin perempuan. Kita akan baca Yesaya 54 ayat 5 sampai 8. Ayat 5 sampai 8. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetapi tolak, firman Allahmu. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, Allah telah menyembunyikan wajahnya terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Terima kasih. Ya, kita baca juga Hosea pasal 2 ayat 19 dan 20. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang.
Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Terima kasih. Ya. Israel itu sampai kapanpun, ya, pada akhirnya sebagian dari mereka itu menjadi bagian dari pengantin perempuan mempelai anak domba, menjadi bagian dari tubuh Kristus. Dan itu nanti direkrut pada akhir zaman, ya, ketika Satrio Piningit itu memimpin, ya, satu kegerakan pemeteraian Israel. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8. Terima kasih Tuhan. Sementara bangsa kafir atau goyim atau bangsa-bangsa non Israel, ya, itu karena salib, ya, mereka masuk ke dalam bilangan pengantin perempuan mempelai anak domba. Kita baca Efesus pasal 2. Dibaca agak cepat aja. Ayat 11 sampai 22. Dipersatukan dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Nah, waktu itu kita itu tidak termasuk bilangan orang Yahudi secara daging. Bangsa-bangsa lain itu memang bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Ayat 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Nah, waktu itu goyim itu, bangsa-bangsa itu tanpa Kristus, maka tidak punya hak janji atau warisan atau perjanjian. Semua perjanjian berkat yang diperuntukkan untuk Israel di dunia ini tidak punya pengharapan dan tidak punya Allah. Ya, terus. Tapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Terima kasih. Ya, jadi tubuh Kristus, pengantin perempuan mempelai anak domba itu terdiri dari Israel dan Goyim. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Tadi dikatakan mereka itu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Bapak yang kasih Tuhan, para rasul itu tentu itu bicara tentang Injil Matius sampai kitab Wahyu. Kalau para nabi ya Kejadian sampai Maleaki. Ya, itu menjadi pondasi para nabi dan para rasul. Sebab itu sampai pun di dalam Yerusalem baru, maka dikatakan bahwa pondasinya itu 12 batu yang sangat besar, di atasnya tertulis 12 suku Israel. Sedangkan pintu gerbangnya ada 12. Setiap pintu gerbang itu terbuat dari mutiara yang sangat besar. Tertulis di atas pintu gerbang masing-masing itu 12 rasul. Ya, berarti mempelai perempuan, pengantin perempuan mempelai anak domba itu dibangun di atas para nabi dan para rasul. Artinya di atas 66 kitab. 39 kitab Perjanjian Lama, 27 kitab Perjanjian Baru, ya.
di mana para nabi dan para rasul itu berjuang habis-habisan sampai mereka tuh rata-rata semuanya menyerahkan nyawanya untuk Injil, untuk keselamatan kita. Bapak yang kasih Tuhan ya. Sedangkan pengantin perempuan mempelai anak domba adalah mereka yang tetap hidup saat Tuhan datang. Ya. Jadi Yerusalem surgawi atau pengantin perempuan mempelai anak domba itu adalah mereka yang tetap hidup saat Tuhan datang. Mereka yang berjuang habis-habisan, toh nyawa, meregang nyawa, ya, meregang nyawa, berjuang habis-habisan. Ya, dari sejak dia mengenal Kristus, dari sejak dia mengenal Paskah yang pertama, seperti yang ditetapkan, ya, seperti hukum yang ditetapkan untuk pemilihan Matias, pengganti Yudas Iskariot. Haruslah orang yang mengikut kita sejak awal sampai terakhir, sampai Tuhan Yesus disalibkan. Berarti Matias itu sejak Tuhan Yesus pertama-tama melayani, dia tuh ada, ya. Kemudian sampai Tuhan Yesus disalib, bahkan sampai berdoa di loteng Yerusalem. Bapak yang kasih Tuhan, dia ada. Ya, jadi mereka itu orang yang berjuang habis-habisan, bahasa Jawa toh nyawa, ya, bahasa Indonesia meregang nyawa. Seperti siapa? Seperti perempuan yang bersalin tadi. Bapak yang kasih Tuhan, di dalam penginjilan internasional, ya, pada akhir zaman atau kegerakan besar akhir zaman yang dipimpin oleh Satrio Piningit, Wahyu pasal 10 ayat 11, Wahyu pasal 14 ayat 6, dia tuh berjuang habis-habisan untuk menjangkau 144.000 dari Israel. Wahyu 7 ayat 1 sampai 8, berjuang habis-habisan untuk meneguhkan kembali Bapak yang menyelamatkan orang Israel juga goyim sebanyak-banyaknya. Bapak yang kasih Tuhan, sampai dia tuh melahirkan anak laki-laki. Nah, jadi pengantin perempuan mempelai anak domba itu bukan anak laki-laki, bukan juga keturunan yang lain. Ya. Kalau anak laki-laki, ya itu yang dilahirkan oleh perempuan itu Wahyu 12 ayat 5. Dia juga punya keturunan yang lain, ya. Wahyu 12 ayat 17. Nanti saya akan khotbahkan pada hari Sabtu, ya, tentang anak laki-laki dan keturunan yang lain. Bapak yang kasih Tuhan, setelah perempuan ini berjuang habis-habisan, ya, basa Jawane toh nyawa, orang melahirkan itu toh nyawa. Pada zaman purba, zaman dulu, ketika ilmu kedokteran dan segala perlengkapannya itu belum secanggih sekarang, Bapak yang gitu ya, sangat banyak sekali orang ibu-ibu yang melahirkan itu mati, ya, sangat banyak sekali, ya. Perempuan-perempuan yang melahirkan itu meninggal dunia, sehingga menggenapkan Kejadian pasal 3 ayat 15-16. Contohnya saja Rachel, ya. Contohnya lagi Ribkah, ketika dia melahirkan itu sangat susah sekali sampai dia tuh putus asa, ya. Ternyata anak kembar, ya, Esau dan Yakub. Nah, dua contoh ini cukup memberikan gambaran, memberikan menjadi saksi bahwa orang melahirkan anak itu susah, ya. Kemudian Bapak yang kasih Tuhan, ya, perempuan tersebut lari. Setelah lari, Wahyu pasal 12 ayat 6, lari dulu. Setelah lari kemudian dikejar, dia terbang. Bapak yang kasih Tuhan, ya, supaya dipelihara tempat yang sudah disediakan Allah, lokasinya di padang gurun, di sana dia akan dipelihara. Apa yang kasih Tuhan? Kita di dalam kitab Wahyu, ya, seringkali membaca dan mendengar, demikian juga dalam kitab Nabi Daniel yang merupakan nubuatan untuk akhir zaman, dikatakan kamu istirahat karena ini untuk orang akhir zaman, ya. Kita akan memahami yang dimaksud dengan 1260 hari
ya, atau 42 bulan atau 3,5 masa, itu merupakan 3,5 tahun masa, ya, firman yang menjadi daging tersebut melakukan penebusan. Jadi 3,5 tahun tuh, ya, Tuhan Yesus ketika umur 30 tahun dia mulai melayani. Lah yang sering dibicarakan di dalam kitab Wahyu dan kitab Daniel, ya, 3,5 tahun, 42 bulan, 1260 hari, itu adalah masa dari pelayanannya Tuhan Yesus Kristus. Firman yang menjadi daging itu melakukan penebusan, melakukan penyelamatan oleh kesengsaraannya, kematiannya, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh waktu-waktu yang digunakan Tuhan selama 1260 hari tersebut, 42 bulan, 3,5 masa tersebut, hubungan surga bumi, ya, itu dipulihkan, terhubung kembali. Kemudian hubungan antara Tuhan dan manusia dipulihkan, tirai bait suci terbelah dari atas ke bawah, maka kesempatan bagi manusia untuk masuk ruang maha suci itu terbuka. Kesempatan manusia untuk diselamatkan, Bapak yang kasih Tuhan, ya, mulai dari pintu gerbang, kemudian menjadi manusia-manusia halaman, menjadi umat yang tinggal di halaman, menjadi keluarga yang tinggal di ruang suci, dan sampai pun masuk ke ruang maha suci menjadi pengantin perempuan mempelai anak domba. Itu terjadi karena 42 bulan, karena 1260 hari, karena 3,5 masa dari pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang kasih Tuhan, ya, 42 bulan, 3,5 masa atau 1260 hari itu adalah disebut sebagai Injil yang kekal atau Injil kerajaan, ya, Injil kerajaan, masa dari keempat Injil, Injil kerajaan, Injil keselamatan, Injil yang kekal, Bapak kasih Tuhan, ya. Jadi perempuan tersebut dipelihara oleh Injil kerajaan, dia dipelihara oleh Injil keselamatan. Maksudnya demikian, ya, tentang jumlah harinya, jumlah masanya, ya, itu rahasia Tuhan. Tetapi perempuan tadi dipelihara karena pengorbanan Tuhan. Di atas korbanmu, ya, di atas pengorbanannya Tuhan, perempuan tadi dipelihara. Bapak yang kasih Tuhan, mengapa kok dia harus lari? Bapak yang kasih Tuhan, ya, perempuan yang barusan melahirkan tadi kok harus lari ke padang gurun, ya, karena perempuan yang barusan melahirkan tersebut harus mengalami pentahiran setelah melahirkan anak laki-laki, ya. Kita baca Imamat 12 ayat 1-4. Pentahiran sesudah melahirkan anak. Tuhan berfirman kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. Sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain, ia najis. Dan pada hari yang ke-8 harus dikerat daging kulit katan anak itu. Selanjutnya 33 hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus, dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus sampai sudah genap hari-hari pentahirannya. Ya, kalau anaknya laki-laki, masa pentahirannya 40 hari. Kalau anaknya perempuan, masa pentahirannya 80 hari. Itu ayat di bawahnya. Nah, pada masa pentahiran tadi dikatakan, ia itu tidak boleh terkena kepada sesuatu yang kudus, dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus. Makanya Maria itu masuk ke tempat kudus setelah masa pentahiran. Kita baca Lukas 2 ayat 22. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ya, jadi sebelum genap masa pentahiran, ya, menurut hukum Musa yang dilakukan oleh
Ibu Maria yang melahirkan Tuhan Yesus Kristus. Setelah 40 hari genap masa pentahirannya, maka mereka itu tentunya Bapak Yusuf dan Ibu Maria membawa Tuhan Yesus ke Yerusalem. Bapak yang kasih Tuhan, ya, ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Penyerahan Tuhan Yesus itu setelah pentahiran, ya, Bapak yang kasih Tuhan, setelah 40 hari, mungkin lebih sekian, ya, enggak 40 hari langsung berangkat gitu, mungkin ada jeda waktunya, Bapak yang kasih Tuhan. Jadi di padang gurun dia tuh mengalami masa-masa pentahirannya, karena dia belum boleh masuk ke bait Allah seperti Maria ini, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi Wahyu pasal 12 ayat 6 itu adalah masa-masa untuk menjalani pentahiran, ya. Kemudian perempuan tersebut lari itu bahasa Inggrisnya flight, ya, atau peigo bahasa Yunaninya. Itu artinya melarikan diri, ya, melarikan diri. Melarikan diri itu ya melayu, Bapak Tuhan, karena apa? Dikejar sama naga, dikejar bencana tadi, ya. Bahasa lainnya melarikan diri itu run away, ya, run away atau run off, ya, atau take off, ya. Jadi orang terbang itu tidak langsung moro-moro ngumpul gitu, tidak, tapi melayu ancang-ancang terus berangkat. Makanya ada istilah, ya, lari itu runway itu kan apa namanya, landasan pesawat, ya. Kalau take off itu ya lepas landas. Jadi larinya itu kalau bahasanya lain tuh ya lepas landas, melayu terus ngumpul terbang. Ayat 13 dan 14. Seperti orang yang lompat apa namanya, olahraga lompat jauh atau apa itu tidak langsung sokoknya langsung melompat. Saya kan ancang-ancang dulu, lari dulu, cek, langsung bablas melompat, ya. Nah demikian juga perempuan tadi dikatakan dia tuh lari runway atau take off, ya, lepas landas, ngatur sebagai persiapan. Baru setelah lari dioyak terus, mabur, terbang. Nah itu adalah makrifat yang diajarkan oleh Satrio Piningit, ya, yang sekarang ini sedang diajar di surga, ya. Kunci makrifatnya diajarnya di surga, bukan di bumi. Nanti kita baru akan diajarkan, ya, diajarnya di surga untuk nanti turun dalam Wahyu pasal 10, Wahyu pasal 14, ya, ayat yang ke-6, terbang di tengah-tengah langit, dan itu diajarkan kepada pengantin perempuan mempelai anak domba. Ya, jadi lari ke padang gurun, ya, ayat 6 tadi, yang pertama lari ke padang gurun, yang kedua poinnya suatu tempat yang telah disediakan Allah, yang ketiga supaya dipelihara oleh pengorbanan Tuhan, oleh Injil yang kekal, ya. Padang gurun itu bahasa Inggrisnya wilderness, bahasa Yunaninya eremos. Nah itu padang gurun itu artinya lansam, ya. Lansam itu artinya kesepian, sepi, rindu. Kalau mungkin sekarang itu dipingit, ya, dipingit. Tujuannya saya pernah sampaikan itu membangun rasa rindu kepada pengantin prianya, ya. Kemudian desert itu gurun, ya. Desolate, ya, tulisannya desolate, ya. Itu artinya tempat itu terpencil karena memang harus jauh dari mata ular, ya. Kemudian solitary, tulisannya solitary, bacanya solitary, itu artinya tersendiri, tunggal, terpencil, sunyi, dikurung di sel, dikurung atau di sel, ya, tersendiri. Artinya memang dia sedang ditahirkan, ya, dikarantina, ya, dikarantina untuk mengalami pentahiran di tempat tersendiri, bukan seorang diri tetapi seluruh orang-orang yang masuk
jajaran terhitung sebagai Yerusalem surgawi, yang terhitung sebagai tubuh Kristus. Calon pengantin perempuan mempelai anak domba, ya jumlahnya tentu banyak sekali, tetapi tidak ada orang yang lain yang bisa masuk. Anak laki-laki tidak masuk ke situ, keturunan yang lain juga tidak masuk ke situ, ya. Kemudian suatu tempat yang disediakan Tuhan, bahasa Inggrisnya a place, ya, bahasa Yunaninya topos, itu artinya kos tulisannya, ya, kos itu artinya di sana tuh ada pantai, ada pesisir. Kemudian lisensi itu artinya ada surat izin untuk menggunakan tempat tersebut. Izinnya kepada siapa? Ya, kepada Tuhan, pemilik alam semesta, pemilik padang gurun tersebut. Kemudian quarter, ya, itu artinya money itu artinya ya dikasih nafkah. Quarter itu artinya juga 3 bulan, ya, 3 bulan, tidak tahu di sana 3 bulan atau berapa, tapi quarter itu artinya 3 bulan dan money. Kemudian rock, ya, rock itu artinya batu karang, tapi rock itu artinya juga ROCK, ya, artinya batu karang, tetapi artinya juga musik. Jadi di sana tuh ada musik, ya, nanti kita akan lihat. Kemudian room itu artinya di sana ada kamar-kamar, ada bilik-bilik, ada tempat atau ada ruangan. Kemudian where itu artinya tempatnya tuh di mana-mana, tempatnya tuh luas. Ya, sejumlah mempelai yang masuk ke padang gurun. Kemudian tempat tadi kan disediakan oleh Tuhan, ya. Prepare of God, ya, prepare itu artinya mempersiapkan, provide, ya, itu artinya menyediakan, memberi. Kemudian make ready, dibuat siap, itu artinya di sana tuh disuruh bersiaplah. Karena waktunya cuma 40 hari secara hitungan hukum Musa, masa pentahiran. Tapi bisa katakan juga maknanya a quarter, 3 bulan. Persisnya seperti apa ya nanti kalau sudah masuk ke sana, ya. Tapi di situ dikatakan tempat untuk bersiap-siap, ya. Nafkah, diberikan nafkah juga. Kemudian di sana itu dipelihara oleh Tuhan, ya, dipelihara oleh Tuhan, itu dikasih makan feed, ya, feed PEED itu feed, ya, itu artinya trepo itu nourish, memelihara, memberi makan, pamper, ya, pamper itu asal kata yang kemudian menjadi pampers, pamper tambah es itu pampers, ya. Nah, pemeliharaan Tuhan itu dalam satu istilah juga disebut sebagai pamper, ya. Artinya apa? Di sana tuh dimanjakan sama Tuhan, ya, dimanjakan sama Tuhan, tidak kekurangan apapun. Kemudian rear, ya, rear itu bagian belakang, artinya segala sesuatu yang masa lalu yang menghambat itu disingkirkan. Kemudian feed itu memberi makan. Bapak yang kasih Tuhan, itu yang Tuhan sediakan ketika perempuan yang dikatakan oleh Galatia pasal 4 ayat 26 itu adalah perempuan yang merdeka, yang sudah dibebaskan dari dosa. Makanya ketika melahirkan dia sudah ada di langit, ya, sebagai tanda besar di langit, berpakaian matahari, bulan dan bintang. Artinya dia tuh sudah mengalami kelepasan dari ikatan daging, dosa dan dunia, sudah tidak terkena daya tarik ikatan bumi, sudah melesat ke atas. Bukan berarti saudara nanti, ya, mempelai Tuhan itu sudah pada di atas gitu, bukan. Artinya sudah mengalami kelepasan dari ikatan dosa dunia, perhambaan dosa, kan dikatakan itu perempuan yang merdeka, ya, merdeka dari dosa, sudah tidak diperhamba oleh dosa, tidak diperhamba oleh kenikmatan daging, seks, ya, makan minum, tidak diperhamba oleh kenikmatan dalam perasaan, pangkat, kedudukan dan lain-lainnya. Mereka tuh orang yang sudah merelakan dirinya untuk dimerdekakan dari semuanya di atas, ya. Kemudian juga
dimerdekakan dari ikatan-ikatan dunia. Ikatan-ikatan dunia itu ya harta dan seluruh isinya. Seperti istri Lot yang harusnya dia lari ke tempat yang ditunjukkan oleh malaikat, tapi dia toleh-toleh, masih terikat. Berarti dia bukan Wahyu pasal 12, perempuan Wahyu pasal 12. Posisinya sudah di atas, sudah tidak terikat oleh semua yang ada di bumi. Yang dikenakan adalah ya semua produk Tuhan asli, matahari, bulan, dan bintang. Bukan produk pabrik lagi, bukan berarti terus nanti orang nganggu kelambi, bukan itu maksudnya ya. Kemudian Bapak yang kasih Tuhan, kita akan memahami Wahyu pasal 12 ayat 13 dan 14. Mari dibaca ulang Pak Rusman. Naga memburu perempuan itu, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Pada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ya, jadi yang dimaksudkan naga yang merah padam, saya sudah sampaikan, yaitu itu adalah bintang Yakub atau bintang Mesias. Ada itu satu alat yang digunakan Tuhan sejak zaman purba. Sebab itu dia itu kuat, dia itu punya kemuliaan. Ya, berkali-kali bertugas tidak pernah rusak. Nah, naga merah padam yang besar dalam Wahyu pasal 12 itu punya nama. Namanya banyak sekali. Karena setiap manusia, apalagi manusia zaman kuno, zaman purbakala, orang Sumeria, orang-orang zamannya Nabi Nuh, orang-orang zamannya Mesir, ya, yang menulis kitab, yang membuat sejarah, yang mencatat sejarah ketika peristiwa itu terjadi, itu masih ada kitab-kitab tersebut dipelihara oleh Tuhan, ya, dipelihara oleh Tuhan untuk menjadi kesaksian pada akhir zaman. Dan itu tentunya kita tidak punya, Bapak Ibu, tapi orang-orang yang punya kitab yang nilainya ya 800 tahun bahkan sampai ribuan tahun, apalagi orang-orang Yahudi ya, Yahudi ortodok itu mereka punya, sehingga mereka semuanya paham. Dan semua bangsa-bangsa di muka bumi yang pernah mengalami Bapak Ibu Tuhan ya peristiwa-peristiwa tersebut, anak cucunya Nuh yang tersebar, tentunya Nuh cerita, Sem Ham Yafet cerita sama anaknya yang jumlahnya dari ketiga Sem Ham Yafet itu ada 70. Jadi 70 bangsa yang tersebar setelah Babel. Diceritain disik anak ngene. Maksud Tuhan ya. Nah, demikian juga orang Mesir. Makanya naga merah yang besar, naga merah padam yang besar itu punya nama banyak sekali. Kalau untuk orang Sumeria itu namanya Nibiru. Jadi Nibiru itu nama kuno ya. Kemudian kalau untuk orang Atlantis itu namanya Hercolobus. Ya, kalau untuk orang Mesir itu penghancur atau pemusnah. Kalau untuk kitab Keluaran pasal 12 ayat 23 ya, pemusnah itu disebut sebagai Sakat. Kalau untuk orang Yunani itu Nibiru itu disebut Python ya. Kemudian kalau untuk orang Celtic ya, Nibiru itu disebut sebagai Frightener. Kalau untuk orang Aztec ya, Bapak Ibu Tuhan, di Amerika sana menyebutnya Quetzalcoatl ya, Quetzalcoatl. Kalau untuk orang India ya, itu disebut bintang kacina merah. Kalau untuk orang suku Maya ya, itu disebut sebagai ular naga bersisik, ular naga bersayap atau kukulkan ya. Kemudian kalau untuk Bilangan 24 ayat 17 itu disebut bintang Yakub atau bintang Mesias. Sedangkan astronom, ilmuwan ya, masyarakat akhir zaman menyebutnya planet X. X itu artinya angka 10. Setelah Pluto, dia tuh ada di sebelahnya Pluto ya. Disebut planet X, planet ke-10. Ada yang menyebut Nemesis ya, Nemesis. Kemudian ada yang menyebut bintang Red Dwarf, orang-orang cebol itu ya.
Kemudian ada yang menyebut juga brown dwarf star, bintang ya, yang kerdil itu ya. Demikian dan masih banyak lainnya. Bapak Ibu kasih Tuhan, Wahyu pasal 12 ayat 13 dan 14 ya. Ketika Nibiru itu semakin mengejar ya perempuan seperti ya orang, gambarannya gitu ya, seperti orang di pantai yang sedang asik, sedang rekreasi, sedang makan minum. Kemudian dikejar tsunami. Ya, dikejar tsunami. Tentu mereka semuanya lari. Tapi mereka tidak bisa terbang sehingga banyak yang binasa, yang mati. Gambarannya itu seperti itu, lari ketika dikejar bencana. Wahyu pasal 12 bencana Nibiru ini lari. Setelah lari ya seperti orang lepas landas kemudian terbang. Bapak kasih Tuhan. Ya seperti orang di pantai dikejar tsunami, gambarannya gampangnya seperti itu ya. Tapi bukan itu, lebih dahsyat ya, berpuluh-puluh beratus-ratus kali lebih dahsyat. Kemudian ya, maka perempuan yang sedang lari itu menerapkan, mengefektifkan makrifat atau kesaktian untuk terbang. Namanya sekarang saya beri nama seperti itu, tapi nanti ada nama yang lainnya. Kan kita biasa ya, kalau kita mau melakukan sesuatu, kunci marifat itu kan sudah dibaca dulu. Kunci marifat itu sudah dibaca dulu. Lah nanti begitu kita menghadapi sesuatu, maka itu kita tinggal perintah. Dalam nama Tuhan Yesus dengan kekuatan kuasa urapan Roh Kudus, hamba perintahkan para malaikat. Ya, saudara bisa malaikat yang menjaga saudara. Ya, ada Bopo Bayu, ada Bopo Tirto, ada Bopo Daono, Bopo Among Rogo, ya, ada Bopo Wanadri, Bopo Among Satu, Bopo Bawono. Nah, sebab itu ketika saudara itu meditasi, saudara itu diperintahkan untuk mengenali malaikat saudara. Kenali dari salut kemuliaan, pakaian itu bukan pakaian seperti ini, tetapi itu merupakan salut kemuliaan yang menyelubungi tiap-tiap malaikat sehingga kita mengenali divisi kita masing-masing. Bapak kasih Tuhan. Jadi ketika Wahyu pasal 12 itu ya, makrifat terbang itu sudah diberikan. Dan saudara setiap saat harus melantunkan, merapal bahasa lainnya. Sehingga nanti ketika kita tuh dikejar dari lari, akhirnya tinggal perintahkan dan terbang. Bapak yang kasih Tuhan ya. Terbang ke tempat yang sudah dideskripsikan tadi, yang sudah saya ceritakan dari Wahyu pasal 12 ayat 6 tadi. Dengan bahasa Yunaninya, kemudian kita masuk bahasa Inggrisnya, kita paham yang dimaksudkan. Kita akan baca Efesus pasal 3. Ayat 5-10. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Ya, jadi di sini katakan yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu, ya orang-orang pada zaman dulu itu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia bahwa goyim itu nanti akan dipakai Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Fokusnya Israel. Sekalipun ada ya, Paskah pun ada banyak dari bangsa-bangsa lain, bahkan ada bangsa bajingan juga yang ikut masuk. Bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris. Kalau dulu tidak, dalam PL tidak menjadi ahli waris, tetapi karena Injil maka bangsa-bangsa bukan Yahudi itu menjadi ahli waris dan masuk menjadi anggota tubuh. Ya, menjadi anggota tubuh artinya menjadi anggota dari pengantin perempuan mempelai anak domba. Terus ayat 7. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya.
Padaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Nah, Rasul Paulus yang dipilih menjadi rasul untuk bangsa kafir, untuk goyim, untuk orang-orang non-Yahudi, maka dia itu diberitahu kekayaan Kristus yang disediakan, yang disiapkan untuk goyim. Ya, jadi ketika dia dipulung naik ke surga tingkat 3, ke Firdaus, Bapak kasih Tuhan, dia tuh diberitahu segala macam seluk beluk, ya, bagaimana melayani bangsa kafir, ya, bahkan apa kekayaan yang Tuhan berikan, itu semuanya diajarkan kepada Rasul Paulus, dan Rasul Paulus menulis di dalam 14 suratnya. Namun bagaimanapun Bapak kasih Tuhan, Alkitab ini adalah, ya, tertutup, ya, termeterai. Untuk memahami harus bergumul dan baru mendapatkan pembukaan rahasia firman Tuhan. Pembukaan rahasia firman pun berlevel-level. Maksud Tuhan, ada levelnya 70, ya, ada levelnya Musa. Kalau Musa dikatakan berhadapan muka dengan muka. Kenapa kok kamu Harun sama Miriam berani-beraninya? Ya, kalau aku ngomong sama kamu, Miriam sama Harun lewat mimpi, tapi dengan Musa aku face to face. Tuhan sampai katakan begitu. Jadi pembukaan rahasia firman Tuhan itu juga berlevel-level. Ya, ada level 1, ada level 7, ada level 70, ada level 490, ada level hierarki yang kedua. Itu harus dipahami Bapak yang kasih Tuhan, sehingga seorang hamba Tuhan itu tidak boleh meninggikan diri. Kalau orang dunia katakan di atas langit itu ada langit. Ya, di atas langit itu ada langit. Jadi kita tidak bisa mengatakan, wah iki aku nemu anyar, gres, wong liya ora ngerti. Bapak Tuhan, kita gereja sudah hidup 2000 tahun lebih. Bapak-bapak gereja dulu tuh dahsyat. Gereja mula-mula, ya, sekalipun itu orang-orang Katolik yang pada zaman dahulu itu mereka tuh dahsyat, sembayangnya kuat, mereka tuh bisa ngerogoh sukmo, bisa pergi dalam roh. Saya diajar ya waktu kuliah S3 tuh, ya. Jadi orang-orang pada zaman dahulu dari gereja Katolik itu sembayangnya kuat, hatinya murni, mereka bisa pergi, bisa ngerogoh sukmo dan melakukan perkara-perkara dari 9 karya Roh Kudus, karena memang itu diberikan oleh Tuhan. Gereja zaman pertengahan, gereja zaman akhir, itu banyak hamba-hamba Tuhan yang dahsyat melebihi kita semuanya, dipakai oleh Tuhan. Ya, itu harus dipahami. Kemudian sehingga akhirnya kita ini, ya, bisa merendahkan hati dan merasa kita ini bukan siapa-siapa. Ya, kalau kita merasa bukan siapa-siapa, justru Tuhan itu memilih, ya, orang-orang kecil. Injil Matius mengatakan demikian, ya. Aku tidak memanggil orang-orang besar, orang-orang yang ternama, tetapi orang-orang kecil untuk memahami Injil. Bapak kasih Tuhan, ya. Mari dibaca terus. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, jadi Rasul Paulus itu punya rahasia, ya, yang tersembunyi di dalam Allah, tetapi yang dipercayakan kepadanya. Dia itu sebagai penyelenggara, ya, sebagai penyelenggara, itu bahasa Alkitab. Kalau sekarang gitu sebagai manajemen. Kalau di dalam HP itu dikatakan sebagai adminnya, ya, gampangnya seperti itu. Jadi Rasul Paulus itu menjadi admin dari semua pemberian Allah yang dahsyat. Dia menjadi manajemennya. Kalau kita lihat, ya, ada hotel, kemudian namanya tadinya ini kok sudah ganti, oh itu berarti ganti manajemen. Ganti manajemen itu ganti pengurus. Nah, kalau di dalam per-HP-an Bapak Tuhan, ya, ganti admin, ya. Nah, Rasul Paulus itu punya jabatan seperti itu. Terus ayat 10, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, sekarang oleh jemaat itu berarti kan PB, perjanjian baru, orang yang percaya kepada Injil, dan itu goyim, karena yang dilayani Rasul Paulus kan
goyim, bangsa-bangsa, bukan orang Israel, karena orang Israel menolak. Bahkan mau membunuh Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus harus banding sampai ke Roma. Yang Tuhan akhirnya datang katakan, seperti kamu sudah berani bersaksi di Yerusalem, kamu juga harus berani bersaksi di Roma. Berangkat. Ya, aku menyertai, malaikat Tuhan menyertai. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, kepada jemaat ini diberitahukan, dipercaya pelbagai ragam itu artinya banyak sekali kesaktian Tuhan, banyak sekali hikmat dan ma'rifat, ya, supaya disini katakan diberitahukan kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Mari kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat 12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, dan melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Nah, jadi orang pada zaman dulu, bahkan juga para malaikat, itu tidak tahu kedahsyatannya Injil itu seperti apa. Kedahsyatan Injil kerajaan, kedahsyatan Injil yang kekal yang dipercayakan kepada goyim. Karena mengenai Injil, ya, Roma pasal 11 ayat 25 sampai seterusnya dikatakan mengenai Injil, orang Israel itu seteru. Jadi Israel itu satru kepada Injil. Tetapi mengenai kasih karunia, mereka itu kekasihnya Tuhan. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Nah, jadi Injil itu untuk goyim. Nah, di dalam Injil itu, Bapak Ibu Tuhan, ya, orang dulu, orang PL itu melayani. Bukan untuk diri mereka sendiri, karena mereka mati dan mereka punya posisi yang istilahnya gitu, mereka tidak bisa menjadi pengantin perempuan mempelai anak domba. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau di dalam Dewan Musyawarah Tuhan saja, di depan ada tahtanya Tuhan, ya. Di sebelah, kalau kita menghadap ke depan, menghadap tahta Tuhan, di sebelah kiri, ya, itu para nabi, di mana ketuanya itu Nabi Musa. Di sebelah kanan pinggir, di sini ada 24 ketua, ya, pemimpinnya Rasul Paulus, dan di sebelahnya itu banyak para pelayan-pelayan, Perjanjian Baru, Barnabas, dan Timotius dan yang lain-lainnya yang ditulis oleh Rasul Paulus, dan masih banyak lagi. Kemudian ada Pebe, Triposa, Tripena, dan yang lain-lainnya. Itu di sebelah dari 24 ketua. Di tengah, ya, itu adalah hierarki tubuh Kristus, pengantin perempuan mempelai anak domba. Satu yang pertama di depan Tuhan Yesus, kemudian 1 malaikat Garuda, Satria Piningit, kemudian 7 guru, kemudian 70 penatua, 490 penghulu, masing-masing duduk di batu putih yang disebut sebagai batu gilang, ya, dimana satu batu itu untuk 2 orang, ya, untuk 2 orang, artinya suami istri. Nah, di belakang dari Dewan Musyawarah yang duduk tadi ada padang gurun, padang rumput, itu duduk hierarki 2. Kalau zamannya Tuhan Yesus, mereka tuh orang 5.000 yang disuruh duduk di padang rumput, berkelompok-kelompok, ada kelompok 50, ada kelompok 100, kemudian dibagi roti itu loh, ya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, para nabi itu tidak menjadi mempelai. Malaikat pun tidak tahu, ya, tidak tahu. Dikatakan yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu. Kamu yang dilayani Rasul Paulus itu siapa? Jemaat dari Asia Kecil, ya. Asia Kecil itu ya Turki, ya, Bapak Ibu Tuhan. Yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi malaikat itu tidak tahu apa yang dipercayakan kepada jemaat. Nah, oleh sebab itu kita kembali kepada Efesus tadi, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Efesus 3 ayat 10. Ya. Saya bacakan Efesus 3 ayat 10, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Nah, jemaat itu memberitahu malaikat tentang segala ragam
segala macam hikmat marifat yang diterima oleh bangsa kafir, oleh goyim, ya, pengantin perempuan mempelai anak domba asal goyim. Malaikat diberitahu, ya tentunya waktu di Dewan Musyawarah Tuhan, ya, para malaikat nanti aku akan minta tolong begini dan sebagainya. Itu tentunya di dalam Dewan Musyawarah ketika kita pergi dalam jiwa roh, ya, sehingga hikmat marifat itu tidak terlepas dari Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus Kristus itu adalah pribadi hikmat dan makrifat. Nah, kemudian setiap orang yang diurapi Roh Kudus itu artinya rajin sembahyang, menyembah, ya, bermeditasi dan menaikkan syafaat, maka perintahnya itu akan secepatnya dikerjakan oleh malaikat. Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi kalau saudara kita tidak diurapi Roh Kudus dan kita tidak pernah sembahyang, kita tidak pernah menyembah Tuhan, tidak pernah meditasi, tidak pernah menaikkan syafaat, ya malaikatnya, kowe iki sapa? Kowe iki sapa? Kok kongkonan aku? Bapak yang kasih Tuhan, artinya doa kita tidak efektif. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi antara malaikat dan berbagai ragam hikmat marifat itu ada kait mengait. Seperti tadi ditulis dalam 1 Petrus pasal 1 tadi, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Nah, mengapa bangsa kafir, goyim, bangsa-bangsa lain yang dilayani Rasul Paulus, dan itu menjadi kepada kita juga, kita bukan Israel, kok dipercaya hikmat marifat? Tujuannya satu saat itu untuk membangkitkan cemburu dalam hati orang Israel, orang Yahudi. Ketika kita melakukan pelayanan, Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8, ya. Kalau kita pamer harta, mereka dasar. Kita pamer teknologi, kita buka HP ya kadang-kadang nggak bisa, sehingga dikatakan gaptek, ya. Mau pamer apa? Ya, mau cari program-program yang sulit, nggak bisa. Padahal orang di sana bisa bikin, kita buka aja nggak bisa. Kita mau pamer teknologi, Bapak kasih Tuhan, nggak bisa. Nah, kita memenangkan mereka, membuat mereka cemburu dengan hikmat dan makrifat. Ketika malaikat Garuda Satria Piningit itu melakukan kuasa yang seperti dimiliki Musa, seperti yang dimiliki Elia, ya, seperti yang dimiliki para rasul. Mereka heran, loh itu kuasanya Musa kok kamu pakai, itu kuasanya Elia kok kamu pakai, kamu menurunkan api dari langit, kamu membuat segala macam bencana ini 10 tulah. Nah, akhirnya melalui satu pergulatan, melalui satu pergumulan, perjuangan yang berat, terjadilah 144.000 Israel dimeterai. Kan terjadi, basa Jawa ini terjadi entek-entekan. 4 buruh wis capek, lelah, ya, ngurusi wong Israel. Tapi dikatakan jangan, ya, harus sampai terjadi pemeteraian. Jadi Bapak yang kasih Tuhan, hikmat marifat itu seperti itu menjadi andalan dari mempelai perempuan, mempelai anak domba. Ya, kita baca Matius pasal 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Terus, pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Ya, kalau bicara soal kesengsaraan, sekalipun Yunus itu sengsara, sedang kasih Tuhan, Yunus itu bukan cuma sekedar masuk perut ikan, ya. Tapi dari perut ikan itu dia tuh masuk neraka,
dihukum Tuhan masuk neraka. Tapi karena Tuhan punya urusan sama Yunus, belum selesai urusannya, ya Yunus dikeluarkan dari neraka. Bapak yang kasih Tuhan, berarti di perut ikan itu Yunus itu mati. Dan mati sampai masuk neraka, karena itu untuk menggambarkan Tuhan Yesus. Mati 3 hari dan berada di neraka dalam peperangan untuk membawa tawanan-tawanan. Yunus itu mati di perut ikan itu, dia masuk neraka. Mungkin di sana ya, melihat banyak hal. Setelah ditanya, kowe meh gelem ra budal ning Niniwe? Sendika dawuh Gusti. Mungkin dia menjawab demikian, baru nyawanya dibawa lagi, dimasukkan ke perut Yunus yang ada di perut ikan. Kemudian dia dimuntahkan dalam kondisi hidup. Bapak kasih Tuhan, ya. Kuasa Tuhan itu tidak kurang untuk melakukan perkara seperti itu, ya. Nah demikian juga Salomo itu punya hikmat marifat yang dahsyat. Dia itu bisa mendengarkan suaranya cecak. Dia bisa mendengarkan suara dari rumput yang bergoyang. Dia bisa mendengarkan suara dari batu, suaranya kayu, suaranya lumut itu bisa diajak berbicara. Bahkan dia ngerogosok mau kemana-mana, Bapak yang kasih Tuhan, untuk menggembalakan umat atau rakyatnya, sehingga dia ngerti kelakuannya orang ini. Oh keluarga iki anak-anaknya koyok lintah, nah enek apa-apa untukku. Sak keluarga iki egois kabeh sehingga selintah punya anak. Nah digambarkan, dia lihat satu saat, dia lihat keluarga lagi satu lokasi dengan satu keluarga, duwe kebun ombo tapi jembrung, ya sukete akeh. Pengistuan bahkan mungkin ada ular juga di situ. Oh ternyata wonge keset, ya bangun tidur, ya kemudian sudah duduk gitu geledak lagi, sebentar lagi. Itu rakyat yang dilihat oleh Raja Salomo. Kemudian dia melihat banyak hal, Bapak yang kasih Tuhan, yang dituliskan dalam Amsal Sulaiman dan di dalam pengkhotbah itu hasil penelitian hikmat dan makrifat. Nah, namun demikian Tuhan katakan sesungguhnya yang ada di sini itu lebih dari Salomo. Yang ada di sini waktu itu siapa? Tuhan Yesus. Jelas hikmat marifatnya Tuhan Yesus itu sempurna karena dia adalah pribadi hikmat marifat. Yang ada di sini lebih dari hikmatnya Salomo. Dan yang ada di sini untuk akhir zaman itu siapa? Ya tadi Efesus pasal 3 ayat 9-10 tadi. Jemaat akhir zaman yang nanti menjadi pengantin perempuan mempelai anak domba yang bertugas melakukan penyelamatan atas Israel untuk menjangkau mempelai Israel, kemudian menjangkau menyelahirkan anak, ya, dan punya keturunan yang lain. Bapak kasih Tuhan, itu pengantin perempuan mempelai anak domba itu punya hikmat marifat yang lebih dari yang dimiliki Raja Salomo. Bapak kasih Tuhan. Nah tapi kenyataannya kita cuma begini-begini aja. Ya karena masih ketutup daging, Bapak ya, masih ketutup daging dan iman kita tidak bulat, iman kita tidak ada. Seringkali karena pedih, takut, isin, sungkan. Nah akhirnya hikmat marifatnya mejen. Tapi nanti ada saatnya ketika kita dilatih lagi, kita sampai bisa terbang. Berarti sing ora iso melayu dan yang tidak bisa terbang, dia nanti bukan mempelai, ya, bukan mempelai, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian kita akan baca 2 Korintus pasal 2 ayat 6-10. Maksud saya, sebentar. 1 Korintus pasal 2, maaf. 1 Korintus pasal 2 ayat 6-10. Hikmat yang benar, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. Itu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia,
yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyelipkan Tuhan yang mulia. Tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah dengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ya, hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Pengetahuan Allah, hikmat marifat Allah itu diberikan untuk orang yang penuh Roh Kudus, diberikan untuk orang yang matang. Orang yang matang itu orang yang bagaimana? Suratan Yakobus mengatakan orang yang matang itu orang yang menganggap bahwa semua pencobaan, semua ujian dan semua penderitaan salib itu adalah kebahagiaan. Ya. Kalau dia bingung, maka dia menggunakan hikmat dan makrifatnya. Maka dia akan dipercaya semua yang tidak pernah dilihat oleh mata. Artinya tidak banyak orang yang ngerti, banyak orang yang delok, ya, yang melihat. Kemudian yang tidak didengar oleh telinga, tidak semua telinga orang mendengar, ya, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, tidak pernah timbul di hatinya manusia. Tetapi itu disediakan untuk orang yang mengasihi Tuhan. Segala macam hikmat marifat itu untuk orang yang mengasihi Tuhan. Yang mengasihi Tuhan di atas segala sesuatu itu siapa? Kalau dia mempelai pria tentunya ya mempelai wanitanya, pengantin perempuan mempelai anak domba. Kasih Tuhan. Kemudian kita lihat, ya, tadi dikatakan dia itu lari ke padang gurun. Tempatnya sudah disediakan Tuhan. Kemudian di sana dia mendapatkan pemeliharaan. Di sana juga ada musik. Sekalipun tempatnya tuh ada batu karang, ada hutan belantara, ada hutan rimba, dan itu tersebar di mana-mana. Ada juga ruang-ruangan, ada roomnya, ada kamar-kamarnya, diberi makanan, Bapak Ibu Tuhan. Tapi itu tempatnya tuh di mana? Ya, kita akan baca Wahyu pasal 14. Ayat 1 sampai 5. Anak domba dan pengikut-pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebusnya dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercelah. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5 ini merupakan tempat bagi ibu atau perempuan yang barusan melahirkan. Itulah Yerusalem surgawi. Jadi tempat tinggalnya itu Wahyu 14 ayat 1 sampai 5, tempat tinggal selama masa pentahiran. Ya, dikatakan ayat 1, Tuhan Yesus dan 144 orang tebusan. Ya, orang yang ditebus itu artinya orang yang memanfaatkan Paskah. Dia tinggal di Mesir cukup 144.000 hari. Kemudian setelah itu Paskah, keluar dari perhambaan setan, dosa dan dunia, menjalani jalan pengantin. Yeremia pasal 2 ayat 1 dan 2. Berjalan di padang gurun yang tiada tetaburannya, yang gelap gulita, lekak-lekuk, dan lain-lain, tetapi tetap setia. Ya, Bapak yang kasih Tuhan, itu makna 144.000. Kemudian dikatakan, ya, di dahinya orang 144.000 tadi tertulis namanya, ya, namanya Tuhan Yesus dan nama Bapaknya. Jadi yang ada di pikirannya itu tidak lain. Orang mikir ke sopo-sopo, ya.
Yang dipikirkan itu cuma mempelai prianya, ya, penciptanya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, badan, jiwa, roh dari pencipta kita. Itu saja yang ada di pikirannya dan di dahinya, dan dari perbuatannya itu yang dilakukan. Tidak melakukan hal yang lainnya. Bapak Ibu Tuhan, tidak bersundal seperti Wahyu pasal 17. Gereja tapi bersundal. Bapak Ibu Tuhan, ya. Suara desok air bah tadi dikatakan, kita akan pahami ayat per ayat sekalipun tidak detail, ya. Dan aku mendengar suara dari langit bagaikan desok air bah. Dibaca Wahyu pasal 1 ayat 15. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Nah, berarti itu desau air bah itu suaranya Tuhan Yesus dalam pelayanan imam besar. Ya. Saudara ingat, ya, kostum imam besar Tuhan Yesus Kristus, Wahyu pasal 1 itu, ya. Mulai dari rambutnya sampai telapak kaki, suaranya itu seperti desau air bah. Artinya suaranya itu dahsyat. Karena di situ memang dia harus mengalami pentahiran itu mengalami penyucian mutlak. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian di sini dikatakan suaranya seperti deru yang dahsyat. Ya, deru yang dahsyat itu kan jelas, deru guruh yang dahsyat. Itu merupakan kesatuan antara komandannya guruh dan guruhnya sendiri. 7 gembala, 8 pemimpin manusia, kalau suratan kitab Mika mengatakan demikian, ya. Tetapi suara yang dahsyat seperti desau air bah dan deru guruh yang dahsyat tadi bagi 144.000 orang tadi seperti bunyi pemain kecapi dipetik. Mereka tuh menyanyikan suatu nyanyian baru. Maknanya apa? Jadi di padang gurun, di tempat mereka itu dikarantina, ya, untuk mengalami pentahiran, mereka tuh sedang berlatih suatu nyanyian baru, ya. Yang melatih siapa? Yang melatih Tuhan, yang melatih Satrio Piningit, yang melatih para guru, ya. Suatu nyanyian baru itu dilatihkan oleh Tuhan Yesus di dalam Dewan Musyawarah Tuhan. Karena apa? Mereka itu ketika menyanyikan itu mereka tuh ada, di sini katakan, ya, ayat 3. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua. Ini berarti kan formasi Dewan Musyawarah Tuhan. Jadi latihan, ya, di depan dia yang duduk di tahta, Tuhan Yesus ada di situ. Ya, para guru dan malaikat Sang Surya, malaikat Garuda, Satrio Piningit, dilatih mereka. Ada denting kecapi. Musiknya musik kecapi, nyanyiannya nyanyian baru. Dilatih satu lagu, nyanyian baru, Bapak yang kasih Tuhan. Ditonton, ya, oleh para nabi dan para rasul. Sunan Dewan Musyawarah Tuhan kan seperti itu. Nah, di sini katakan ayat 3, ya. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Berarti nyanyian itu sedang dipelajari, ya. Yang lainnya yang di luar 144.000 tidak bisa belajar nyanyian tadi yang dilatihkan oleh Tuhan, yang suaranya seperti desau air bah dan deru guru yang dahsyat, disertai musik denting kecapi, nyanyian baru. Kecapi itu, Bapak yang kasih Tuhan, itu merupakan satu alat musik yang wajib ada pada saat, ya, periringan tabut. Kita baca 1 Tawarekh pasal 16. Ayat 1 sampai 6. Tabut Allah itu dibawa masuk lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah.
Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakar dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan. Lalu dibagikannya kepada setiap orang Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing sekeping roti, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Juga diangkatnya dari orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut Tuhan, untuk memasyhurkan Tuhan, Allah Israel, dan menyanyikan syukur dan puji-pujian baginya. Kepala ialah Asaf, dan sebagai orang kedua ialah Zakaria, lalu Yehiel, Semiramot, Yehiel, Matika, Eliab, Benaya, Obed-Edom, dan Yehiel yang harus memainkan gambus dan kecapi, sedang Asaf harus memainkan ceracap. Benaya serta Yehasiel, imam-imam itu, selalu harus meniup napiri di hadapan tabut perjanjian Allah itu. Nah, jadi hukumnya harus pada pada saat tabut Allah itu ya dibawa masuk bait suci, maka harus ada puji-pujian, harus ada denting kecapi, Bapak yang kasih Tuhan, karena itu satu alat musik yang harus ada mewakili alat-alat musik yang lainnya tadi, Bapak yang kasih Tuhan, maka kecapi itu harus ada. Nah di sini di Wahyu pasal 14 itu selagi mempelai itu dikarantina untuk mengalami pentahiran, diungsikan sendirian, ya Bapak yang kasih Tuhan. Dan ketika ada saatnya latihan, maka semuanya diizinkan datang. Seperti kalau kita latihan di sini mau ada acara besar, di samping yang nyanyi ada yang melatih, kan ada jemaat yang nonton, ada pengerja yang nonton, ada anak kecil yang wirawiri, ya. Nah demikian juga ketika lagu nyanyian baru itu sedang dilatih, sedang dipelajari, selain 144.000 orang nggak bisa. Contohnya ya, kalau kita mau wisuda ada musiknya Gaudiamus, ya, kemudian lagunya lagu untuk prosesi menjelang pentahbisan Gaudiamus. Ya kan yang punya catatan kan ya mereka bisa membaca dengan jelas dengan ucap kata yang jelas, yang tepat karena dilatih. Nah yang lainnya jemaat yang nonton ngerti mau Gaudiamus ya, tapi mereka tidak ngerti, tidak bisa mempelajari. Nah demikian juga berjuta-juta kali ya, yang bisa mempelajari itu cuma 144.000. Mereka tuh mempelajari nyanyian baru, saya ulangi, dilatih oleh Tuhan Yesus Kristus yang suaranya seperti desau air bah, oleh para guru dan komandannya yang seperti suaranya seperti deru guru yang dahsyat. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, dilatih suatu nyanyian baru. Karena apa? Mereka itu adalah tabut. Mempelai itu kan tabut perjanjian. Tuhan Yesus tutupan Gafirat. Ya. Nah, tabut ini sedang dipersiapkan untuk satu perarakan, untuk satu peristiwa dahsyat. Peristiwa apa? Nanti minggu-minggu yang akan datang. Tapi disinilah tempatnya untuk dilatih, ya. Wahyu pasal 14 itu. Mereka yang bisa mempelajari nyanyian baru itu ada syaratnya karena tidak sembarang orang. Mari kita baca ayat yang ke-3, diulangi. Lalu dibagikannya kepada setiap orang Israel. Wahyu 14 ayat 3. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Ya, jadi mereka sedang latihan, yang lainnya tidak bisa mempelajari. Terus mereka kok bisa? Nah, ayat 4-5 ini mereka tuh sudah memenuhi syarat ya yang ditetapkan. Mari ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Ayat 5. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Nah, jadi mereka itu bisa mempelajari nyanyian baru karena kondisinya seperti ayat 4 dan ayat 5. Bapak yang kasih Tuhan, ya.
mempelai perempuan atau pengantin perempuan mempelai anak domba itu tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, artinya tidak mengikuti arusnya perempuan-perempuan bumi, tidak mengikuti arusnya gereja-gereja. Perempuan itu kan gereja, tidak, apalagi gereja perempuan Sundal Babel. Kalau sekarang gitu, kita para perempuan ya, itu jangan gampang elok-elok. Elok-elok itu artinya elon-elon. Elon-elon itu artinya tiru-tiru. Wah, kayak apa namanya? Seperti ini ya. Untuk bojo tajir melintir, Mas Tuhan. Tasnya harganya miliatan. Bapak Tuhan. Terus setiap saat begini dan sebagainya. Kemudian di sini ada perasaan yang iri, pengen seperti itu. Akhirnya seluruh perjuangan hidupnya itu cuma untuk mencapai strata seperti itu. Bukan untuk mencapai strata menjadi pengantin perempuan mempelai anak domba. Bapak kasih Tuhan. Karena pengaruh perempuan-perempuan akhir zaman itu ya banyak banget. Sudah bisa lihat di internet ya. Di Google, di detik.com, pokoknya di HP itu semuanya ada. Nah, pengantin perempuan mempelai anak domba itu tidak mencemarkan dirinya, tidak nyemplung ke dalam arus perempuan-perempuan ya. Akhir zaman. Mereka tuh menjaga dirinya tuh murni perawan. Perawan tuh bukan berarti yang jadi mempelai nanti cuma perawan-perawan, berarti simbok-simbok enggak boleh, nenek-nenek, kakek-kakek. Bukan perawan. Bukan itu maksudnya, artinya tuh murni, tidak mencemarkan dirinya dengan arus dunia akhir zaman ini. Kemudian mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi, artinya setia mengikuti Tuhan. Mulai dari pelayanan yang penuh dengan kesengsaraan, sampai ada saatnya tidak punya gandum, tidak punya nasi, nyicil gandum, bajunya tidak pernah ganti, seperti Tuhan Yesus itu. Ya, tidak punya tempat tinggal, tempatnya cuma sak cukupe dekek matras. Ya, kemudian dikatakan, tapi setia, seperti pengantin Yeremia pasal 2 ayat 1 dan 2. Sekalipun tidak ada tetaburannya, orang yang berkat tetap setia. Pas menghadapi hidup yang gelap, lekak-lekuk, seperti orang menghadapi gelombang kehidupan yang dahsyat itu, tetap setia. Bapak yang kasih Tuhan, itu mempelai perempuan, mempelai anak domba. Kemudian dia itu ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung. Ya, kita baca Keluaran pasal 13 ayat 1 dan 2. Tolong diulangi, Bunda. Keluaran 13 ayat 1 dan 2. Berfirman Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang punya mereka. Ya, jadi ya ketika anak-anak sulung Mesir itu mati, itulah yang 10, maka anak-anak sulung Israel itu hidup karena ada tanda darah di ambang atas dan tiang kiri kanan. Mereka hidup karena darah Kristus. Bapak ngasih Tuhan, itu yang sulung sejarahnya. Nah, kemudian dalam perjalanan selanjutnya di padang gurun, maka yang sulung dari semua orang Israel itu di total jumlahnya berapa? Akhirnya sama Tuhan digantikan, yang sulung itu digantikan menjadi suku Lewi. Suku Lewi itu milik Tuhan. Mereka itu menjadi imam yang melayani Tuhan. Ya. Karena orang Israel sulungnya tidak boleh melayani tabernakel. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Tuhan tahu hatinya orang Israel, ya. Anak sulung, apalagi laki-laki, ya sana kerja di ladang, menggembalakan kambing domba. Karena kan orang Israel lainnya kan punya pusaka, punya kambing domba yang banyak. Bapak Tuhan.
Nah, yang sulung itu menunjuk pada perkembangan selanjutnya itu menunjuk kepada suku Lewi yang dikhususkan menjadi milik Tuhan. Pada akhir zaman tidak sulung, tidak anak kedua, anak ketiga, anak ke-13, anak yang ke-12, anak yang ke-14 atau anak yang ke-4. Boleh sulung, boleh tidak. Bapak Ngiston, yang itu menjadi imamat rajani itu adalah dikatakan sebagai jemaat sulung. Jemaat sulung artinya orang yang bagaimana? Ya. Kita kembali ke Wahyu 14. Wahyu pasal 14 ayat yang keempat. Ya, saya bacakan ulang. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Artinya setia. Baik sengsara ketika dipermuliakan, mengikuti saja kemana anak domba itu pergi. Mereka ditebus dari antara manusia. Dan mereka ya adalah sebagai korban-korban sulung. Korban-korban sulung itu, yang sulung itu milik Tuhan. Ya, yang sulung itu milik Tuhan. Artinya apa? Menjadi milik Tuhan itu yang menjadi, kalau orang dunia katakan itu perempuan, ini perempuannya Tuhan, ceweknya Tuhan, bahasa gaulnya. Pengantin perempuan mempelai anak domba, orang yang setia itu ceweknya Tuhan. Ya. Calon pengantinnya Tuhan. Karena dia menyerahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Dia ada miliknya Tuhan. Sulung bagi Tuhan. Jemaat anak sulung. Mereka itu ditebus dari bumi. Ditebus itu artinya dibeli oleh darah Kristus. Karena ditebus dari bumi, mereka itu sepenuhnya milik Tuhan. Yang kita baca. Keluaran pasal 13 ayat 1-2 sudah, kemudian Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 22 sampai 25. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Ya, kalau dulu orang Israel itu datang ke Gunung Sinai untuk menerima 10 hukum Taurat dan hukum-hukum lain. Namun demikian begitu dahsyat, sudah bisa baca ayat-ayat di atasnya. Tapi kita orang akhir zaman, ya, bahkan orang Yahudi orang Israel akhir zaman pun, kamu itu datang ke Bukit Sion. Nah, Bukit Sion itu mana? Ya, Wahyu pasal 14 tadi. Di sana itu suatu, ya, ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem yang surgawi. Tadi Galatia 4 ayat 26, Yerusalem yang surgawi itu mempelai perempuan Tuhan, ya. Dan kepada beribu-ribu malaikat dan suatu kumpulan yang meriah. Jadi di dalam Wahyu pasal 14 itu ada Tuhan Yesus, ya. Kemudian ada para malaikat. Itu suatu kumpulan yang meriah. Apalagi ketika mereka itu sedang mempelajari nyanyian baru. Tonton para nabi dan para rasul, ya. Kemudian ayat 23 dari Ibrani 12, dan kepada jemaat-jemaat anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Jadi jemaat anak sulung itu namanya pasti terdaftar di surga, terdaftar di dalam kitab hayat, ya. Kemudian kita akan baca juga supaya kita semakin paham. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 22. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ya, jadi kita tuh ditebus, ya. Ditebus dari apa?
dari cara hidup yang sia-sia. Jadi kita manusia, apalagi goyim itu punya cara hidup ya yang sia-sia menurut pikiran Tuhan. Karena apa? Cuma mengejar kenikmatan daging, rasa dan harta. Katanya Raja Salomo, kesia-siaan di atas kesia-siaan, Pengkhotbah pasal 1. Lah kita tuh mengejar perkara yang sia-sia. Lah kita ditebus dari perkara itu. Makanya perempuan itu dia tinggi di atas, tinggi di langit, tanpa barang-barang dunia. Karena dia sudah ditebus dari perkara yang sia-sia, ya. Nah, kita ditebus bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan uang, tetapi dengan darahnya anak domba, darahnya Tuhan Yesus Kristus. Nah, selanjutnya setelah kita ditebus, bagaimana? Kita baca sebagai ayat yang terakhir, 1 Korintus pasal 6. Ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, jadi yang menjadi pengantin perempuan mempelai anak domba itu adalah manusia-manusia yang sadar diri. Kalau dirinya itu sudah ditebus bukan oleh uang, bukan oleh emas, bukan oleh perak, tetapi oleh darahnya Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau sesuatu itu sudah dibeli, di sini katakan karena kamu sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar, bukan masih cicilan, ya. Kita tuh bukan barang cicilan, bukan barang cicilannya Tuhan, ya. Tetapi kita itu sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Sebab itu kita itu dibawa menjadi miliknya Tuhan. Ya, kemudian di sini karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu sing ngasih Tuhan, anak-anak muda, remaja, hierarki kecil, tubuhmu itu bukan milik kamu sendiri. Karena kamu sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Kamu adalah anak-anak sulung, jemaat sulung yang pada akhirnya di dalam suratan Petrus dan di dalam kitab Wahyu pasal 5, kitab Wahyu pasal selanjutnya, kita itu adalah imamat rajani para imam. Berarti mempelai perempuan Tuhan, pengantin perempuan mempelai anak domba itu adalah para imam yang rajin melayani, ya, yang rajin melayani. Kalau saudara keset, malas, merasa kan awak-awakku dewe sak sir toh. Nah, orang Jawa kan gitu, sak sir itu sak senengku toh. Awak-awakku dewe ngapain bunda ngatur-ngatur? Kan badan-badanku sendiri, waktu-waktuku sendiri, ngapain ngatur-ngatur? Berarti saudara itu bukan pengantin perempuan mempelai anak domba. Mungkin saudara anak laki-laki, mungkin saudara keturunan yang lain. Kita akan dengarkan ya tanggal 25 Desember nanti. Saya akan berbicara tentang anak laki-laki dan keturunan yang lain. Tapi kalau saudara pengen tidak ditabrak nih biru, ya saudara dikejar, sudah bisa lari kemudian terbang. Bapak yang kasih Tuhan, kemudian kita akan dikumpulkan di padang belantara. Kita harus punya hikmat marifat. Kita ingat pelajaran Yesaya 35. Orang pandir tidak akan berjalan di sana. Orang bodoh yang tidak punya hikmat marifat tidak akan masuk bilangan itu. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, sebab itu saudara dengarkan, perhatikan, semuanya bertobat, semuanya berubah supaya kita tidak dicaplok antikris. Yang dicaplok antikris itu apa? Itu keturunan yang lain, ya. Keturunan yang lain, Wahyu 12 ayat 17. Itu dicaplok, disiksa antikris sampai akhirnya banyak yang dibunuh oleh antikris. Banyak yang dipenjarakan juga, ya. Kalau kita pengen lepas, ya kita harus masuk bilangan pengantin perempuan mempelai anak domba sekalipun syaratnya berat. Tapi berat-beratnya proses salib itu ya tidak sampai 100 tahun. Ya, karena sulit untuk mencapai 100 tahun. Tetapi kemuliaannya itu kekal selamanya. Semoga saudara diurapi Roh Kudus bisa memahami dan menjadi pelaksana keputusan Tuhan.